warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifa Herman dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Dengan video ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Materi Sejarah Perkembangan Ilmu pada masa Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan salah satu periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosinteris menjadi logosinteris. Pola pikir mitosinteris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Pemikiran logosinteris adalah pemikiran yang menggunakan akal budi atau logika. Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri. Timbul rasa ingin tahu rahasia alam itu. Lalu timbul pertanyaan dalam pikirannya, dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, bagaimana kemajuannya, dan kemana tujuannya. Pernyataan semacam ini yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan filosof Yunani, sehingga tidak heran kemudian mereka juga disebut dengan filosof alam karena perhatiannya yang begitu besar pada alam. Para filosof alam ini juga disebut dengan filosof para Sokrates, sedangkan Sokrates dan setelahnya disebut para filosof pasca Sokrates yang tidak hanya mengkaji tentang alam tetapi manusia dan perilakunya. Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, timbul rasa ingin tahu, mengetahui rahasia alam itu. Lalu timbul pertanyaan dalam pemikirannya, dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, bagaimana kemajuannya, dan apa tujuannya. Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan filosof Yunani. Sehingga tidak heran kemudian mereka juga disebut dengan filosof alam. Karena perhatian yang begitu besar pada alam, para filosof alam ini juga disebut dengan filosof prakontres. Sedangkan Sokrates dan setelahnya disebut para filosofi atau pasca Sokrates, yang tidak hanya mengajikan tentang alam tetapi manusia dan perilakunya. Setelah berakhirnya masa filosof alam, maka muncullah masa transisi, yakni penelitian terhadap alam tidak menjadi fokus utama, tetapi sudah mulai menjurus pada penyelidikan pada manusia. Filosof alam ternyata tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga timbullah kaum sofis. Kaum sofis ini mulai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Tokoh utamanya adalah Protagos. Ia mengatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Pernyataan ini merupakan cikal bakal Humanisme. Pernyataan yang muncul adalah apakah dimaksud itu manusia individu atau manusia pada umumnya. Memang dua hal ini menimbulkan konsekuensi yang sungguh berbeda, namun tidak ada jawaban. Yang pasti mana yang dimaksud oleh Protagos yang jelas setelah ia menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat subjektif dan relatif. Akibatnya tidak akan ada ukuran yang terabsolut dalam etika, metafisika maupun agama. Bahkan teori matematika tidak dianggap mempunyai kebenaran yang absolut. Pengaruh positif gerakan kaum sofis cukup merasa karena mereka membangkitkan semangat berfilsafat. Mereka mengingatkan filosofi bahwa persoalan pokok dalam filsafat bukanlah alam melainkan manusia. Mereka juga membangkitkan jiwa humanisme. Mereka tidak memberikan jawaban final tentang etika, agama, dan metafisika. Ia membuat peluang bagi para filosof untuk lebih kreatif lagi berpikir. Ilmu juga mendapatkan ruang yang sangat kondusif dalam pemikiran kaum sofis, karena mereka memberi ruang untuk berspekulasi dan sekaligus merelatifkan teori ilmu, sehingga ilmu sintesa dalam bersifat ilmu, memandang relatif tentang kebenaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses mencari ilmu.
Karena itu, ilmu terbatas tetapi proses mencari ilmu tidak terbatas. Namun, para filosof setelah kaum sofis tidak setuju dengan pandangan tersebut, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, mereka menolak relativisme kaum sofis menurut mereka, karena ada kebenaran objektif yang bergantung kepada manusia. Membuktikan adanya kebenaran objektif itu dengan menggunakan metode yang bersifat praktis dan yang menggunakan biasanya disebut metode dialog. Karena dialog mempunyai peranan penting dalam menggali kebenaran yang objektif. Contohnya ketika ingin menemukan makna adil, dia bertanya kepada pedagang, prajurit, penguasa, dan guru. Dari semua itu, penjelasan yang diberikan oleh semua lapisan masyarakat itu dapat ditarik sebuah benang merah yang bersifat universal tentang keadilan. Dari sinilah, menurut Socrates, kebenaran universal dapat ditemukan. Socrates pendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan oleh satu sama yang lain. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Bagi Socrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Semboyan yang paling menggemarinya adalah yang tertera pada kutil Depil, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles mengembangkan pemikirannya. Akan tetapi sifat rasional itu masih menggunakan selama berabad-abad, sesudahnya sampai sebelum filsafat benar-benar memasuki dan menggelam dalam abad pengetahuan. Namun jelas setelah periode ketiga filosof besar itu di mutu filsafat semakin bermosor. Kemudian filsafat itu sejalan dengan kemunduran politika, yaitu ketika sejalan dengan terpecahnya kerajaan Makedonia menjadi pecahan-pecahan kecil setelah wafatnya Alexander the Great. Tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatonisme, filsafat benar-benar mengalami kemunduran. Plato berhasil mensintesakan antara pandangan Heraklitos dan Parmenides. Menurut Heraklitos, segala sesuatu berubah, sedangkan Parmenides mengatakan sebaliknya, yaitu segala sesuatu diam untuk mendamaikan pandangan ini. Plato berpendapat bahwa pandangan Heraklitos benar, tetapi hanya berlaku bagi empiris saja. Sedangkan pendapat Parmenides juga benar, tetapi hanya berlaku bagi idea-idea bersifat abadi, dan idea inilah yang menjadi dasar bagi pengalaman yang sejati. Puncak kejayaan filsafat terjadi pada masa Aristoteles. Ia murid Plato, seorang filosof yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang mempersatukannya dalam satu sistem, logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Pada dasarnya silogisme terdiri dari 3 pesimis. Semua manusia akan mati, seorang manusia, Socrates akan mati. Logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif, yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Dalam bidang fisika, Aristoteles membagikan gerakan pada 2 macam, yaitu gerakan aksidental dan gerakan substansial. Aristoteles yang pertama kali membagi filsafat pada hal teoris dan praktis. Yang teoretis mencakup logika, metafisika, fisika, sedangkan yang praktis mencakup ekonomi, etika, dan politik. Pembagian ilmu inilah yang menjadi pedoman juga bagi klasifikasi ilmu. Kemudian di hari Aristoteles dianggap bapak ilmu karena dia mampu meletakkan dasar-dasar metode ilmiah secara sistematis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini, dan bagi kita semua, dan bagi orang sekitar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.